Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hutan lebat Kalimantan Timur. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingmu. Udara masih segar, tanah masih lembab. Tapi tunggu dulu. Disinilah sejarah sedang ditulis. Disinilah Indonesia membangun sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun di era modern ini dengan skala sebesar ini. Ibu kota baru, Nusantara. Dan pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah ini benar-benar lebih maju dari apa yang pernah dilakukan Malaysia ketika mereka membangun Kuala Lumpur? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Sebelum kita bicara tentang Nusantara, mari kita mundur sebentar dan bicara tentang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lahir bukan dari rencana besar seorang presiden atau perdana menteri. Ia lahir dari lumpur, secara harfiah. Nama Kuala Lumpur sendiri berarti muara berlumpur dalam bahasa Melayu. Kota ini mulai tumbuh sekitar tahun 1887 ketika para penambang timah dari Cina tiba di pertemuan Sungai Gombak dan Sungai Klang. Mereka mencari kekayaan, yang mereka temukan adalah rawa, nyamuk, dan penyakit. Tidak ada master plan, tidak ada arsitek terkenal, tidak ada visi jangka panjang yang tertulis rapi di atas kertas putih. Yang ada hanyalah kebutuhan ekonomi dan keberuntungan geografis. Kuala Lumpur tumbuh secara organik, penuh sesak, dan kacau. Seperti kebanyakan kota di dunia pada abad ke-19. Bahkan ketika Inggris mengambil alih kendali dan menjadikannya ibu kota Federated Malay States pada tahun 1896, infrastruktur dasarnya masih sangat sederhana. Jalanan berlumpur, sanitasi buruk, listrik belum merata. Banjir adalah teman akrab warganya. Butuh lebih dari 100 tahun bagi Kuala Lumpur untuk akhirnya menjadi kota metropolitan yang kita kenal sekarang. Dengan Petronas Twin Towers yang megah, sistem MRT yang canggih, dan kawasan bisnis yang kompetitif di tingkat Asia. 100 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Sekarang mari kita bicara tentang Nusantara. Proyek ini secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Lokasinya dipilih di Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dua kabupaten yang sebelumnya jauh dari sorotan dunia. Luas wilayahnya mencapai sekitar 256.000 hektar. Untuk memberi gambaran, itu hampir 4 kali luas Jakarta. Dan yang membedakan Nusantara dari Kuala Lumpur di masa awal bukan hanya skala proyeknya. Yang benar-benar membedakan adalah cara ia dirancang dan dibangun sejak hari pertama. Nusantara adalah kota yang lahir di era digital. Lahir di era perubahan iklim. Lahir di era di mana kota-kota pintar bukan lagi konsep futuristik, melainkan standar baru yang sudah diterapkan di Singapura, Seoul, dan Amsterdam. Dan Indonesia memutuskan, jika kami akan membangun ibu kota baru, kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, kami akan melompat langsung ke masa depan. Pertama, mari kita bicara soal perencanaan. Ketika Kuala Lumpur mulai berkembang, tidak ada konsep kota cerdas, tidak ada analisis data besar, tidak ada pemodelan komputer untuk memproyeksikan pertumbuhan populasi selama 50 tahun ke depan. Segalanya dilakukan secara intuitif dan reaktif. Jalanan dibangun karena orang butuh jalan. Gedung dibangun karena ada yang mau membeli tanahnya. Nusantara berbeda total. Sebelum satu bata pun dipasang, tim perencana dari seluruh dunia sudah menghabiskan bertahun-tahun menganalisis topografi, pola curah hujan, jalur ekosistem, proyeksi populasi, dan model ekonomi. Konsultan dari Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa dilibatkan. Master Plan Nusantara dirancang dengan horizon waktu hingga tahun 2045. Bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini bukan sekadar kota. Ini adalah pernyataan tentang siapa Indonesia di abad ke-21. Kedua, soal konsep keberlanjutan. Satu hal yang paling sering disorot ketika berbicara tentang Nusantara adalah komitmennya terhadap lingkungan.
Pemerintah Indonesia menargetkan Nusantara menjadi kota yang 100% menggunakan energi terbarukan pada tahun 2045. 70% dari total wilayahnya akan dijaga sebagai ruang hijau. Bayangkan itu, sebuah ibu kota negara di mana mayoritas wilayahnya adalah hutan dan taman hijau. Ketika Kuala Lumpur dibangun, tidak ada yang memikirkan soal emisi karbon. Tidak ada yang memikirkan soal urban heat island, fenomena di mana kota menjadi jauh lebih panas dari daerah sekitarnya karena terlalu banyak beton dan terlalu sedikit pohon. Hasilnya, Kuala Lumpur hari ini harus berjuang keras untuk menambahkan ruang hijau ke dalam kota yang sudah terlanjur padat dan sesak. Nusantara tidak perlu berjuang untuk itu, karena dari awal pohon sudah ada di dalam DNA perencanaan kotanya. Ketiga, soal teknologi infrastruktur. Nusantara dirancang sebagai Forest City, sekaligus Smart City. Apa artinya? Artinya sistem transportasi, energi, air, dan pengelolaan sampah semuanya akan terintegrasi secara digital. Sensor-sensor cerdas akan memantau kualitas udara secara real-time. Lampu jalan akan menyesuaikan kecerahan secara otomatis. Sistem drainase akan didesain untuk mencegah banjir bahkan dalam skenario curah hujan ekstrim. Kuala Lumpur baru bisa menambahkan lapisan-lapisan teknologi seperti ini setelah kota sudah terlanjur tumbuh. Dan itu mahal. Sangat mahal. Karena kamu harus membongkar infrastruktur lama dan menggantinya dengan yang baru, sambil kota tetap berjalan dan jutaan orang tetap tinggal di sana. Nusantara tidak perlu melakukan retrofitting seperti itu. Semua teknologi dimasukkan dari nol, dari fondasi paling dasar. Dan secara teknis itu jauh lebih efisien dan jauh lebih murah dalam jangka panjang. Keempat, soal desain perkotaan yang berpusat pada manusia. Salah satu kritik terbesar terhadap kota-kota yang tumbuh tanpa perencanaan matang adalah bahwa mereka akhirnya menjadi kota yang ramah mobil, bukan ramah manusia. Kuala Lumpur adalah contoh sempurna untuk ini. Sistem jalannya memang bagus untuk berkendara, tapi berjalan kaki atau bersepeda, itu pengalaman yang kurang menyenangkan di banyak bagian kota. Nusantara dirancang dengan prinsip yang disebut 10-minute city, sebuah konsep di mana semua kebutuhan dasar warga seperti sekolah, pasar, klinik, taman, dan tempat kerja harus bisa dicapai dalam 10 menit berjalan kaki atau bersepeda. Tidak perlu mobil. Tidak perlu macet. Ini adalah konsep yang baru mulai diadopsi oleh kota-kota maju di Eropa seperti Paris dan Amsterdam. Dan Nusantara memasukkannya langsung ke dalam blueprint-nya sejak hari pertama. Kelima, soal keterlibatan investasi global sejak awal. Ketika Kuala Lumpur mulai berkembang di abad ke-19, investasi asing datang secara bertahap dan tidak terstruktur. Sebagian besar didorong oleh kepentingan kolonial Inggris. Tidak ada forum investasi global. Tidak ada branding smart city yang menarik perhatian konglomerat teknologi dunia. Nusantara sudah menarik perhatian dunia bahkan sebelum pembangunan besar-besaran dimulai. Delegasi dari Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, dan berbagai negara lain sudah menyatakan minat investasi. Nama-nama besar dalam industri teknologi dan infrastruktur global sudah masuk dalam percakapan tentang Nusantara. Tentu saja, investasi yang masuk belum sebesar yang diharapkan. Ada tantangan birokrasi, ketidakpastian politik, dan kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek pasca pergantian kepemimpinan. Ini semua adalah tantangan nyata yang tidak boleh kita abaikan. Tapi kita tetap tidak bisa menyangkap bahwa dari sisi daya tarik global, Nusantara sudah jauh lebih terhubung dengan dunia dibanding Kuala Lumpur di fase awal perkembangannya. Sekarang, mari kita jujur. Tidak semua hal berjalan mulus dengan Nusantara. Dan kita harus membicarakan ini. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil alih tampuk kepemimpinan, ada pertanyaan besar tentang apakah komitmen terhadap Nusantara akan tetap sama kuatnya. Ada laporan tentang perlambatan pembangunan. Ada anggaran yang dipotong. Ada investor yang menunggu kepastian lebih lanjut sebelum bergerak. Ini berbeda dengan Kuala Lumpur yang, meskipun tumbuh lambat dan kacau, setidaknya tidak pernah menghadapi pertanyaan eksistensial tentang apakah kota itu akan tetap ada
Atau tantangan terbesar Nusantara bukanlah teknologi atau desain. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi politik dan kepercayaan publik jangka panjang. Sebuah kota tidak bisa dibangun hanya dalam satu masa pemerintahan. Ia membutuhkan komitmen lintas generasi, lintas partai, lintas presiden. Kuala Lumpur tidak perlu khawatir soal ini karena ia tumbuh secara alami. Tidak ada yang bisa membatalkan Kuala Lumpur. Tapi Nusantara, sebagai proyek yang lahir dari keputusan politik, selalu membawa risiko bahwa keputusan politik yang berbeda bisa mengubah atau bahkan menghentikannya. Tapi mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Apakah Nusantara sudah lebih maju dari Kuala Lumpur di awal pembangunannya? Dari sisi visi, jelas iya. Dari sisi teknologi yang direncanakan, jelas iya. Dari sisi konsep keberlanjutan, jelas iya. Dari sisi perencanaan tata kota, jelas iya. Kuala Lumpur di abad ke-19 adalah kota yang lahir dari kecelakaan sejarah. Ia tumbuh karena ada timah di bawah tanahnya dan ada orang-orang yang mau menggalinya. Tidak lebih dari itu. Nusantara lahir dari sebuah keputusan sadar. Dari sebuah mimpi yang ditulis dalam dokumen setebal ratusan halaman. Dari simulasi komputer yang memproyeksikan seperti apa kota ini dalam 20, 30, 50 tahun ke depan. Dari kegelisahan seorang bangsa yang menyadari bahwa Jakarta sudah terlalu lelah menanggung beban 10 juta orang dan terus bertambah. Perbedaan paling fundamental antara Kuala Lumpur dulu dan Nusantara sekarang adalah ini. Kuala Lumpur tidak tahu ia akan menjadi apa. Nusantara tahu persis ia ingin menjadi apa. Dan mungkin itulah yang paling penting. Dalam dunia yang bergerak secepat sekarang, kota-kota yang bertahan dan bersinar bukan yang terbesar atau yang paling kaya, tapi yang paling siap, yang paling adaptif, yang dibangun dengan mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi tantangan 50 tahun ke depan, perubahan iklim, revolusi kecerdasan buatan, urbanisasi yang terus menggelombang, ketegangan geopolitik yang mengubah jalur perdagangan global. Nusantara, jika proyek ini bisa dipertahankan dan dilanjutkan dengan konsisten, berpotensi menjadi salah satu kota paling relevan di Asia pada pertengahan abad ini. Bukan karena ukurannya, bukan karena tinggi gedung-gedungnya, tapi karena ia lahir dengan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kota manapun di dunia satu abad yang lalu. Ia lahir tahu bahwa bumi sedang memanas. Ia lahir tahu bahwa manusia butuh lebih banyak pohon dan lebih sedikit beton. Ia lahir tahu bahwa kota masa depan harus bisa dinikmati oleh pejalan kaki, bukan hanya pengemudi. Kuala Lumpur harus belajar semua itu dengan cara yang menyakitkan, melalui kemacetan yang tidak tertahankan, banjir yang berulang, dan tekanan dari warganya sendiri yang menuntut kota yang lebih manusiawi. Nusantara tidak perlu belajar dari kesalahan itu, karena pelajaran itu sudah tertulis dalam setiap garis di blueprint-nya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Nusantara sudah lebih maju dari Kuala Lumpur di masa awal. Jawabannya jelas. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia punya kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk mewujudkan semua itu. Karena membangun kota bukan soal berapa cepat kamu memulai, tapi soal apakah kamu bisa terus berjalan ketika angin berubah arah, ketika anggaran menipis, ketika dunia tidak lagi memperhatikan. Nusantara sudah memiliki visi terbaik yang pernah dimiliki sebuah ibu kota baru. Sekarang tugasnya adalah membuktikan bahwa visi itu lebih kuat dari semua rintangan yang menghadangnya. Dan dunia, termasuk Kuala Lumpur, sedang